Kalian umur berapa? 21. Aku 21. Aku 22. Iya. 20 belum genep. Kelahiran? Lahiran 99. 2000 ya. Pokoknya umur kita ya 20 21 ya. Berarti kita tuh selisih umur kurang lebih 7 tahun ya, 7 tahun. Jauh juga ya. Enggak, saya kan 28. Bener ya? Oh iya. 6 tahun ya. 6 tahun. Enggak, oh iya jauh. Kalau sama saya ya 10 tahun. Kayak emang berapa? 2001. 21. Iya. Gila ya. Oh, padahal kelihatannya kayak iya kan mungkin juga 80. Ya, tapi anak-anak sekarang tuh kelihatan lebih dewasa gitu. Boros mukanya. Karena Enggak, didewasakan oleh keadaan. Oh, sih. Iya, betul sekali. Ya, aku nggak bilang boros sih, tapi lebih kayak dewasa gitu. Apa karena aku ngerasa aku masih seumuran aja gitu? Oh, bisa. Enggak. Bisa jadi bisa. Sebenarnya kalian ngerasa selama kita berkenalan masih relate gak sih? Obrolannya masih. Relate banget. Iya, masih kayak masih mengikuti perkembangan anak muda gitu loh. Enggak, kalian pernah ngalamin nggak ketemu orang tua ya? Orang tua yang dulu apa banget sih gitu, nggak relate gitu obrolannya. Pernah. Atau ketemu dengan mungkin beda umurnya cuma 3 tahun atau 4 tahun, nggak jauh lah. Tapi nggak relate juga. Gitu. Iya. Kadang seumuran juga nggak relate ya. Jadi sebenarnya tuh mungkin bukan masalah umur. Apa? Masalahnya apa? Masalah toleransi dalam Bullshit. berpendapat dan lain-lain. Ya nggak sih? Iya. Kan Bener. masalah paham atau enggak, kan duluan belajar atau enggak gitu. Beda passion. Beda passion. Sealiran apa enggak? Nah, Sepaham. iya. Sefrekuensi atau enggak itu kan. Jadi kalau aku boleh tanya ya, Iya. kesenangan generasi kalian tuh apa? Apa ya? Secara umum generasi kalian tuh kesenangannya apa sih kalau disebut dalam 3 kata? 3 kata. 3 kata. Kalau aku bisa nyebut, Coba. tapi Contoh-contohin dulu. contoh ya, generasi itu aktualisasi, panggung ya, satu aktualisasi panggung, kedua traveling, yang ketiga sosial, kumpul-kumpul, nongkrong. Iya. Nah kalau generasi kalian tuh apa sih? 3 kata. Fashion Passion? musik Oh, kalau yang passion itu membuktikan kenapa ya di zamanku orang ya, teman-teman cewek kuliahku ya itu nggak terlalu passion ya. Mungkin waktu itu nggak terlalu penting lah. Ya, menurut Nizu emang kita passion. Passion banget. Padahal gimbal. Kan bukan masalah bagus apa enggaknya, tapi passion diri sendiri kan iya beda-beda. fashion orang kan Fashion. Passion apa passion nih? Ntar Ini ya benar. Enggak, aku Mohon maaf agak susah. agak susah logat enggak aku konfirmasi ya, ini passion ya? Fashion. Yang kedua kedua traveling traveling? Traveling cuman kita terhalang nggak punya duit. Iya, benar. Itu enggak masuk. Jadi nggak masuk. Terus Enggak, ini berarti enggak masuk. sih kayak kita tuh banyak opsi gitu nggak sih? Soalnya kan masih kayak main zaman dulu juga masih bisa tuh hindarin atau ikut apa enggak. Terus Iya. sekarang kan udah pas zamanan kita tuh udah masuk dunia Jangan baru panjang-panjang, cuma 3 kata. Apa namanya? bilang jelasin apa ya. intinya banyak opsi gitu loh Banyak pas kita opsi. tuh. Enggak lah. jadi apa nih Katakanlah gini, besok weekend, katakan. Apa sih yang bikin kalian seneng weekend itu? Libur. istirahat iya rebahan sih Introvert Apakah rebahan itu cukup membuat kalian senang gitu? Ya, kalau saya cukup sih cukup. Kalau saya. kalau saya senang sih karena emang kesehariannya agak sibuk Oh, sama menikmati pop culture kayak Wow. music, Iya. drama Yes. Korea, ya movie, setuju sih setuju K-pop. aku suka itu juga ambivert, terlalu rebahan juga Nggak baik, nggak terlalu baik. rame di luar juga capek. Semua yang berlebihan itu ya nggak baik. Oh berarti intinya capek. Oke, aku masuk ke pertanyaan menjurus ya. Tadi kita sebelum rolling ada obrolan sedikit tentang pertanyaan sensitif ya. Ini kan relasi antara hubungan laki-laki dan perempuan ya. Ada beberapa hal yang mungkin kalian secara perempuan nggak akan ungkapkan itu ke cowok, tapi ada yang bisa diungkapkan. Bagi kalian oke, tapi bagi orang lain itu sensitif. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan saya akan tanya. Kalau terlalu sensitif nggak usah dijawab, cukup cengar-cengir aja, skip. Tapi kalau bisa dijawab, ya kalau bisa dijawab, gitu tujuannya bukan tahu cerita di balik pertanyaan sensitif itu, tapi seberapa pede kalian menceritakan itu. Oke ya. Tadi aku tanya,
Kapan pertama kali menstruasi? Senam. Kelas 6 ya? Ya, 12 tahun, 12 tahun. Umur 12 tahun ya? Rata-rata segitu nggak kalau cewek? Rata-rata Nggak juga tapi sih, nggak ada. juga. Ada yang telat? Ada yang Ada, telat. ada. Waktu sebenarnya bukan Tergantung dikatain hormon telat juga sih. bisa. Itu emang tergantung hormon. Hormon? Tapi zaman-zaman dulu SMA tuh masih SMP SMA tuh masih Belum? ini loh. Masih belum? Iya, masih banyak yang belum. Ada Tapi yang sekarang rata-rata SD udah. Iya, Kan SD. kalau di biologi ada tuh dari umur 9. 9 Tapi udah wajar dibilang udah Oh, wajar. udah wajar. Kan di Islam juga udah balik kan. Iya. Iya enggak sih? Eh. Hitungannya balik enggak sih? Iya, iya. Kalau Biologi, kalau Islam. cewek, kalau Berat. cewek itu kan Fisikanya- baliknya fisikanya menstruasi. yuk. Kalau Ah. kalau Cowok. kalau cowok itu kan ya Iya. itu tadi kayak gitu. Ya kalau minggu basah wajar sih 12, 13, 14. Oke, pertanyaan berikutnya. Setelah mens itu apa namanya efek apa yang pertama kali terasa pada tubuh? Perubahan bentuk tubuh. Iya, Perubahan Iya, itu perubahan. langsung gitu, langsung. Iya. Iya, iya. Iya. Mulai langsung kerasa kayak apa nih gitu. Perubahan bentuk. Nah, oke, aku tertarik nih dengan jawabannya Reza. Nggak inget. Nggak inget itu kenapa? Kok bisa nggak inget? Kayaknya nggak pasti Nggak pasti ya, signifikan. nggak signifikan gitu karena bisa jadi perubahan bentuk tubuhnya itu sebelum mens itu bisa jadi. Oh, jadi sebelum mens ada yang Ada. Oh, ada. gitu. Jadi bisa Oh, sebelum iya. atau sesudah. Aku emang udah nunggu, tapi setelah mens cepet gitu. Oh, oke. Suara ngaruh nggak? Iya, Mens suara ngaruh? aku sih. Aku nggak- juga, kayaknya aku juga sama aja. mengaruh. Kalau aku suara enggak sih. Aku sama suara. aja. Dulu enggak sengebas sekarang. Oh, gitu. Malah ngebas ya? Iya, Cowok dulu kalau kayak yang ngebas. tapi Iya, kalau kalau aku kayak kebalikannya. dulu aku enggak yang kayak gini Kak, kayak agak Berat cempreng-cempreng ya. gitu. Dulu, Oh, dulu oke. cempreng sekarang. Kayak gitu-gitu sih. Kalau aku kebalikannya malahan dulu nggak serak gini gitu kan. Dulu Dulu tuh masih lebih ke lembut. kayak Kayak apa ini? nggak kayak dulu tuh kayak ya ngebas gitu kayak suara Maya gitu tapi lebih berat lagi gitu. Enggak. Dulu waktu pertama kali mens sudah tahu konsep pembalut belum? Belum Belum. dong. Dulu pertama kali diajarin ibu. Siapa yang pertama kali beli pembalut? Orang Kalian tua. sendiri? Orang tua. Berarti pertama kali mens gimana cerita orang tua? Takut kayak pertama kali Aku, tuh aku didampingi, Udah tahu. Udah tahu tapi cerita gitu. Iya. Jadi gimana? Kalau aku dulu lagi bulan puasa. Oke. Bulan puasa terus ngomong kok kok keluar ini ya gitu ke orang tua. Oh berarti udah mulai gede, udah menstruasi. Bapak. Kan. dosanya Bapak kayak ditanggung sendiri. Iya, ngomongnya ke kayak ibu gitu. lebihan karena kan lebih dekat ke ibu jadi ngomongnya ke ibu. Udah sih. Oh ya udah berarti nggak boleh puasa sekarang karena lagi ini lagi menstruasi. Gitu sih dulu waktu zaman-zaman kan masih SMP jadi Iya, kayak apa yang ngomonginnya masih kayak pelan-pelan gitu. Jadi yang beli pembalut itu orang tua. Aku nggak inget juga. Aku inget mama kayaknya. Aku inget banget. Terus diajarin Ibu ini kayak kayak gini ya makanya. Nah, Belinya di warung apa di warung. online gitu? Kalau aku nggak tahu Kalau di dulu kampung. nggak ada, dulu online deh kayaknya. Indomaretnya 1-2 kayaknya ya zaman dulu Iya, ya. dulu 1-2. Nggak kebayang. Jadi Eh, Tapi intinya responnya baik gitu ya. Tapi Kayak- kalau iya dong. aku- Kan ada tuh Kak yang kayak lah, kok masih kecil udah ini. Kayak ada responnya tuh nggak baik gitu, malah bikin anaknya tuh malu dan tertekan. iya. Aku dulu malah waktu menstruasi tuh kayak langsung pucat gitu apa ini apa aku sakit gitu. Oh, jadi lo belum paham gitu. Takut belum paham, belum belajar, belum ada edukasi gitu loh sebelumnya. Di sekolah kan. memang nggak ada. Enggak berarti Ya kan belajarnya. Nah itu kayak langsung spesifik kenapa beda. gitu. Makanya langsung panik gitu terus ngomong sama ibu kan. Kenapa? Oh berarti ya ini udah gede gitu. Tapi takut kayak beneran udah tapi dulu mens pertama tuh nggak banyak deh. ya enggak banyak. Dan Oke. cuma 3 hari. Oke. Secara fisiologis, ya, apa bentuk tubuh, pernah nggak ngerasain? Kan peralihan nih dari anak-anak jadi dewasa. Remaja. Pernah nggak? Ya jadi remaja gitu. Kan ada perubahan bentuk tubuh. Pernah nggak ngerasain kayak itu malu gitu? Iya pernah. Atau biasa aja? Biasa aja. Ada sih Kak kayak aku. Karena aku jujur ya, aku mau cerita ya. Dulu waktu aku SD itu ada yang temen SD ku cewek itu sudah ada yang bentuk tubuhnya sudah Ya. ya ini banget lah, dewasa banget. Dan itu akhirnya jadi apa ya? Jadi bahan omongan gitu dari temen-temennya gitu. Di lingkungan kalian dulu emang nggak ada yang kayak gitu? Ada.
Kalau orang lain ada sih, kalau aku sendiri enggak. Iya, kalau aku yang aku dulu sih kawan-kawan aku dulu sepantaran aku itu kelas 6 tuh pada ya belum, kalau aku kan dulu kan paling bongsor kan dulu. Sekarang juga. Iya, sekarang juga bongsor sih, lebih bongsor malah kan. Paling bongsor nih, yang lain tuh kecil-kecil, jadi kayak perubahan bentuk tubuhnya tuh kelihatan banget gitu loh, kayak dewasa sendiri gitu ngerasanya. Aku ngalamin sih malahan. Iya. Maksudnya jadi korban. Ya dibilang-bilang gitu yang hal yang sensitif yang kayak Sama cowok ya gitu-gitu. Padahal kan ya bertumbuh ya, gue nih bertumbuh gitu loh, nggak yang melakukan hal-hal yang di atas. Enggak. Ini aku Bukannya enggak. Iya, sorry. Iya. Maksudku ceritanya tuh sama cowok, itu maksudnya apa? Kok sama cowok? enggak, maksudnya kan bentuk tubuhnya berubah nih. Nah, ada apa ya, aduh agak sensitif. Agak sensitif, oke. Terus ya, Terus aja. dibilangin sama teman-teman cewek yang lain loh, kok Oh gitu. kenapa Berarti berubah sama banget cowok gitu? Iya, katanya Oh. apa punya pacar apa gimana, terus kan kayak Nggak nyambung lah. Iya. Waktu itu kan blow on lah. terus kayak enggak, cuma dia bertumbuh aja gitu. Sabar ya. Beda SD Iya, harusnya kayak gue. Bertumbuh ya. Tidak Oke. layak untuk You know what I mean ya, Iya. Kalau saya sebagai cowok nggak pernah yang ngalamin. Oke, ini berubah topik ya. Nggak pernah ngalamin yang namanya sexual harassment, pelecehan seksual. Di cowok gitu loh. Nggak tahu ya, entah kenapa alamiahnya emang begitu apa nggak kenapa. Tapi aku sebagai cowok nggak pernah ngalamin langsung dibahas tentang anggota tubuhnya atau apa lain sebagainya, catcalling segala macam, nggak pernah ngalamin lah. Tapi kalian sebagai cewek semuanya pernah ngerasain gitu. Ya, Pernah aku lah, pernah sering. malah pernah ngalamin pelecehan seksual. Dan Kayaknya ini mulai sedih deh. Ayo kita bangun suasana. karena kayak sering berangkat sendiri kan, kayak ke Lampung bolak-balik sendiri, kadang nyusulin keluarga ke Bekasi, ke Jakarta sendiri. Jadi kayak banyak hal-hal yang kadang dulu itu tuh merasanya kayak bukan mewajarkan ya, emang merasa kayak kok gitu sih, cuma belum kayak kepikiran banget, kayak udah aja, ya udahlah gitulah, udahlah dilupain aja gitu. Cuma makin kesini tuh malah dampaknya di saat kita tuh banyak masalah, Kak. Kayak misalkan lagi stres nih gara-gara misalnya kampus ini. Pikiran. Nah itu tuh nanti Pikiran. muncul tuh, Trigger. walaupun Oh, ya oke. mungkin kalau orang lain mikirnya kayak ya mungkin itu mah nggak sengaja ataupun orang lain, karena kalau menurut aku prinsipku tuh itu nggak wajar gitu. Oke. Dan bahkan aku sampai sekarang kurang percaya lagi sih kayak temenan sama sahabatan sama cowok. Oke. Trauma. Ya itu di psikologi Perjalanan namanya, juga. namanya trauma. Trauma itu dia kayak luka di dalam pikiran atau di emotion kita. Dia kemudian trigger anytime gitu. Jadi dia akan trigger kapanpun. Iya. Dan Trauma itu nggak mesti perlakuan nggak enak ya. iya, Kadang iya, perlakuan buruk, perlakuan baik pun kadang menjadi trauma gitu. Misalnya kamu pernah nggak ngalamin karena terlalu baik, ada orang terlalu baik ngasihin kamu, Iya. tapi karena kamu trauma diperlakukan baik, akhirnya Iya, kamu iya, iya. ya Allah dia baik banget, aku nggak enak lagi ketemu Iya, sama dia. iya. Apa ya? Kayaknya pengalaman banget. Apa ya? Iya. Sweet guilty ya namanya. Apa sih namanya? Perasaan salah tapi manis gitu. tapi itu tuh berujungnya kadang kita tuh kayak gak enakan gak sih ke dia? Iya, benar. Kayak kita tuh nggak mau sebenarnya, tapi dia masih tetap ya udah lo, padahal tuh kita nggak enak. Santai aja. Oke, santai. aku anggap sih sebenarnya sexual harassment itu sebenarnya ini ya, apa namanya, agak sensitif ya. Tapi kalian mau nggak nyeritain pengalaman paling nggak enak sexual harassment? Kan mungkin pernah ngalamin beberapa kali gitu. Tapi mau nggak nyeritain satu yang parah banget gitu? Aku kalau untuk Paling parah. yang dua aku nggak bisa nyeritain. Yang pertama sih itu pas masih kecil, karena aku kan ngajinya sampai SMA. Jadi pas SMP kelas berapa ya? Mungkin SD atau SMP aku melupa. Dan yang bikin aku terpukul tuh karena ibuku sampai sekarang trauma. Oh, ibunya malah. Nah, aku juga sebenarnya, cuma kalau aku lebih berdamai sih sama orangnya dan lingkungan, karena ngerasanya kayak pada saat itu anak itu tuh bener-bener bocil banget gitu loh, kayak kelas 1 apa kelas 3 SD gitu loh. Nah, tapi pada saat itu aku hitungannya udah balik. Tapi ibuku tuh nggak terima loh, Kak, sampai sekarang. Kayak gitu, kayak ngerasanya pulang ngaji tuh. Pulang ngaji kan biasanya kayak nakut-nakutin gitu kan di jalan, kayak ngagetin di jalan. Sampai sekarang aku ngerasa aku lemah jantung. Gara-gara itu juga. Ngagetinnya tuh ngagetin
Gimana tuh? Hah, kan biasanya gitu. Nah, pas malam Oh. itu ngagetinnya itu tuh sambil istilahnya tuh megang hal yang sensitif di Oke. dalam badan aku. Itu, Kayak itu gitu. yang paling parah lah ya. Ah, Kedua, paling parah kedua. Itu pertama Oke. merasa kalau diinget sekarang pelecehan tuh kayak Oh, gitu. oke. Dulu kan masih kayak, tapi ibuku karena udah ngerti kan. Kadang sekarang kalau misalkan pulang ngaji gitu, kalau lagi ngomongin anak-anak ngaji yang nakal, ibuku selalu kayak ngungkit gitu loh Recall-nya Kak. ke situ. Ah, gitu. Jun, Gak ada. Nggak ada sih. nggak ada. Aman. Calling paling. Calling pernah nggak? Ciwik. Pernah lah, muka kayak gini kok nggak pernah. Zaman Atau katanya kan Juni kerja apotek, pernah nggak? Ada pelanggan. Oh ya sering sih. Enggak, kamu anggap itu sebuah pelecehan nggak? Atau ya biasa Kalau lah. aku nganggepnya masih wajar sih. Nggak terlalu yang mikirin itu banget. Nggak sampai jadi luka lah ya. Lalu ke batin. Kalau kabatin udah nggak apa-apa. Aman ya? Aman. Nggak pernah parah ngalamin. Nggak terlalu parah. Jip. Atau sorry, pernah nggak dicurhatin sama teman yang ngalamin satu hal yang parah banget? Enggak. Oh ada, mungkin kalau temenku dia lebih parahnya bapak. Oh, Sering. Bapak angkat? Bapak angkat? Bukan bapak angkat, bapak kandung. Bapak kandung? Iya. Impresif. Jadi ya waktu masih kecil kalau mandi Wow. sering. Tapi kan sebagai bapak, ya mungkin ekspresinya bukan ke arah sana. Mungkin. Kan ekspresi ya, tentang ekspresi. Mungkin ekspresi sayang atau ekspresi gemes gitu. Cuman emang beda aja sih Oh, beda ya? tatapan matanya. Walaupun aku masih kecil Oke, gitu ya. tapi kan itu cerita temenmu. Heeh. Oke. Kalau temenku sih ada. Kalau aku nggak ada. Tapi hal kayak gitu tuh bisa jadi pelajaran tau Kak, dan membuat diri kita lebih tegas. Kayak gitu sih. Malah aku nggak jadi takut sih sekarang berangkat Keren banget ya ceritanya. karena kayak ya udah gitu, udah tahu solusinya. Kalau udah gini apa gitu. Lebih bisa mempertahankan diri. Nah, Self defense-nya lebih kuat. Iya. Cip, gimana Cip? Cip. Aku pernah. Aku nggak bisa cerita. Kayak di suasananya aku nggak bisa. Ini aku sekarang aku lagi Aduh, deg-degan kayaknya ini karena sedih aku banget. lagi ke-trigger sesuatu Hmm. tentang hal kayak gini. Dan aku nggak bisa cerita Nggak mau cerita. yang part itu gitu. Tapi aku pernah. Ya. Pernah nggak sih? Aku pernah yang mau berangkat ke kampus. Oh ya, itu bapak-bapak. Ya. Ada sih namanya itu yang dia masturbasi kayak di Oke, pinggir oke. jalan. Oke. Terus ini aku kayak udah bergetar gak sih? Aku juga pernah. Ya kan, Iya, sabar. Terus mungkin aku karena pertama kali yang ngeliat kayak gitu. Jadi aku tuh tremor, aku lari sampai kelas aku sampai yang gitu takut. dan sampai kita susul ke tempatnya Iya. anak cowok disusul. Jadi kayak takutnya tuh kayak kebiasaan gitu, dan ternyata emang orang itu biasa di situ, jadi nggak bisa digimana-gimana. Itu gangguan jiwa Cip. Iya. Iya, itu kelainan kayak emang. Ada kelainan. Kan memang ada namanya orang cowok-cowok yang kayak Jelas banget. Masukis. Bukan masukis. Masukis mah suka yang Yang kekerasan. kekerasan. Tapi Hmm. kayaknya tuh yang pulang ngaji tuh anak itu nggak inget loh Kak, karena masih kecil ya. Jadi sekarang tuh kalau lewat biasa aja tema ya gitu, biasa aja gitu. Dia kayak nggak Sama ada tetangga ngerasain iya, apa-apa, nggak masih ada kecil dosa. banget emang dia. Ya itu kalau di tubuh manusia namanya libido. Libido itu kan kalau anak kecil libidonya apa gitu. Mungkin dia spontan atau bercanda gitu. Iya, mungkin dia mikirnya Tapi kalau spontan. manusia dewasa sudah ada unsur libidonya. Ya. Iya, cuma kan mamaku nggak terima gitu Kak, sampai Iya. akunya kayak jerit nangis gitu loh. Itu nggak berantem itu. Yuk, gimana yuk? kalau aku sih kayak ngalamin ya menurut aku biasa sih zaman-zaman SMA gitu kan. Kalau zaman SMA itu kan anak-anaknya ya, apalagi cowok-cowok kan ya itulah paling cuma kayak dibilangin ih itu lo itu gitu. Ketampar yuk. Nah, iya asli emang itu kayak menurut gue kayak apa sih gitu. Pernah sampai aku laporin juga sama guru BK karena omongannya. Tapi ya Oh, ini omongan apa perlakuan? omongan kayak Gedong. Gedong ya, Bu. iya gitu kan. Dulu kan aku waktu zaman SMA kan maksudnya badannya lebih besar dari Iya, ini iya, iya. gitu kan. Terus kayak dia orang apalagi geng-geng cowok-cowok lewat gitu kan, kayak gitu kayak gimana gitu tuh. Nggak nyaman banget, kayak ngerasanya itu tuh. Dan pernah aku sampai semingguan nggak sekolah gara-gara itu. Wow. Parah sih. itu. Mental. Asli belum kayak Terus lu cerita ke siapa? orang tua. Kalau keluarga pertama kali lu cerita? Ibu langsung cerita.
pulang sekolah langsung nangis ibu ngomong gitu kenapa gitu. Kenapa pertama cerita kayak gitu? Enggak apa. Karena apa ya dari awal tuh apa-apa ke ibu gitu. Soalnya kan jam dulu enggak jam dulu sih. Sampai sekarang. Dulu kan ayah sering kerja gitu kan. Jadi kayak jarang di rumah. Oh, oke. Eca. Ya, aku ya. Aku PC jadi Ini kalau di TV naikin rating nih kalau Nah, iya. Ini nih yang drama-drama ini. Drama kayak gini nih. oke. Nah, ini tuh kayak Kayak rumah Uya ya. Kayak rumah Uya jadinya ini kan. tahu nggak sih yang katanya tuh ada kata-kata kayak gini, kalau misalnya gosip itu bisa tersebar dari laki-laki yang nggak bisa ngedapetin cewek. Ya. Ya, Banyak pernah. Ini sih. terjadi berdasarkan konsep tersebut gitu. Buset. Jadi waktu tuh pas SMP ada cowok nih mau pacaran gitu sama aku. Tapi aku nggak mau gitu kan. Jadi kayak cuma kayak deket-deket sebentar gitulah gitu. Terus Enggak, kamunya ada respon enggak? respon tapi yang jutek. Oke. Karena nggak suka. Iya. Nggak terlalu suka itu. Terus akhirnya ya udah kan kayak berusaha buat nge-push dia nggak deket gitu kan. Terlalu dekat. Nggak dekat gitu. Terus akhirnya ya udah gitu. Dia lepas gitu kan, dia pergi dari aku. Dan ternyata gitu aku baru tahu kalau misalnya ada cowok lain gitu yang mau ngedeketin aku, ternyata nggak jadi cowok ini. Gara-gara dia pernah si cowok sebelumnya yang mau ngedeketin aku tuh yang nggak jadi, dia bilang ke cowok-cowok lain kalau misalnya ngomongnya tuh kayak gini, nggak usah sama Resa deh, Resa tuh udah pernah gua apa-apain. Padahal kan Nggak ada, jadi. padahal ada hubungan apapun aja enggak gitu, pernah ketemu atau berdua atau apapun itu nggak pernah. Menurut apa tuh? Ya. Kayak gitu. Dan itu ya itu masih yang SMP deketin gitu Resa kan, jadi dulu. lumayan ngebuat mental kayak yang Ngaku nggak lo? kenapa gitu. Ngaku. Jadi langsung ngadu ke BK, untungnya di BK itu dapet perlakuan yang baik gitu. Jadi langsung ditanganin banget lah sama BK. Kata lo itu ya. Jadi terima kasih untuk ibu. Sebut nama. Sebut nama nggak apa-apa. Ibu Marliza. Tapi ngerasa nggak sih antara BK SMP sama SMA tuh beda banget? Beda Ya, banget. beda banget. Yomi. Iya, Iya, BK SMA tuh malah Menakutkan, menakutkan. julid gitu loh. BK-nya ada berapa? Untung gue banyak masalahnya. Punya cuma satu punya aku. Dan julid semua. Julid Oh, sama aku nggak ada BK ya? Oh nggak ada. Nggak ada. Dibiarin Urus sudah belum? Oh beda generasi. Beda generasi. Beda generasi. Bisa. Kita masih satu generasi tau. Iya. Satu ada kesiswaan tapi kan kak. Siswaan, wow. Wakil kepala sekolah kali ya kesiswaan. Beda lagi. Oh, Beda lagi. beda lagi. Iya. Apa ya Kesiswaan kesiswaan? biasanya banyak kan juga. Beda generasi nih. Iya, Mohon beda. maaf. sekolah sih. Mungkin generasi dulu mentalnya lebih bagus. Sendiri. Iya, Kuat. BK sendiri. Jadi nggak kesiswaan perlu sendiri. ditanganin. Iya mungkin kak gitu juga sih. Oke. Skip aja lah. Nah, ini masalah tadi ya. Nah, pelecehan seksual ya. Masih tentang seksual sebetulnya. Makin sensitif ini. Tapi kalau nggak mau dijawab, Iya. Skip. aku mau tanya tentang video porno. Oh iya. Oke. Ih. Oke, aku nggak ini anak kasih pertanyaan. Silakan bercerita tentang kata kunci video porno. Coba dulu ya, Coba langsung. Aku tahu kamu nggak sabar mau ngomong. First impression. Apa? Maksudnya first impression nonton? Enggak. Apapun. Apapun ya Aku nonton. pertama kali aja ya. Iya. Aku pertama kali nonton tuh SMP kelas 2. By design. Bareng dong. Maksudnya sama satu Terjebak dalam situasi atau sudah direncanakan? terjebak. Karena Oh, terjebak. pertama kayak minjem HP dulu tepat dulu cowok sih, tapi dulu tuh kita main bareng jadi kayak biasa aja gitu kan. Nah, terus kayak kita buka gitu kan. Ya jangan senyum-senyum aja. Terus kita buka-buka, apa nih gitu kan. Ternyata itu video porno Jepang. Anjir. Dong ya ampun. Disebut dulu mereknya. Alirannya disebut. Genre. Tapi kan itu udah tahu gede ya. Dulu belum disensor dulu. Aku nonton antara bertiga kalau nggak berempat. Tapi efeknya tuh luar biasa banget karena
diobrolin terus. Jijik bang, enggak. Oh. Pas nonton tuh kita tuh Pertamanya pertama tuh jijik. ya nanya gue nanya nanti itu yang ceritanya jadi gue tanya Tadi aku anjir ngeliat video Kobre itu aku muntah. Karena Wah, terlalu kok gini ya? Mungkin syok ya gitu. Nah, jijik. Muntah. Gak bisa dibayangin. Yang lain. Lucu kan? Boleh lah. Boleh lah, boleh. Merinding gitu. yang lain. kenapa SMP gue terlalu positif ya anjir Aku deh. waduh kenapa dia bilang aku Kayaknya nih banyak pengalamannya. Jalan aja. Yang pertama kali aja ya. Tuh kan, banyak pengalamannya. Jangan-jangan SD udah nonton bab 1 nih, bab 1 latar belakang. Pertama kali itu SD malah. wah anjir Sumpah. kamu ini ngerti aku belum juga SD juga. ngerti belum itu belum ngerti ya belum. Jadi ini tuh ceritanya diajakin nonton. sayang bangun Diajakin nonton sama temen depan rumah, cewek juga. Jadi dia itu nemu kaset di bawah tempat tidur orang tuanya kan. Waduh, orang tua nonton yuk, punya kaset loh kayaknya bagus soalnya bapakku sering nonton kalau malam. Cuman dia nggak tahu, dia nggak tahu kan. Di spill tentang kayaknya. Ya udah, ini kita nonton berdua, pintu dikunci, semua ditutup rapat. berarti udah tahu Enggak, berarti lo janji ya? Kamu janji ya? Janjian sama temenku itu. Ini ada ini. Awalnya nggak tahu. dikira aku punya nonton horor mereka dulu film horor Iya, Dulu masih iya. CD dah ya, dulu masih CD. Dulu masih CD. Ayo nonton punya lo. Ya udah datanglah ke rumahnya, ditutup pintunya. Terus habis itu pas nonton ternyata adegan kayak gitu, kaget dong aku kayak ih apaan sih kayak gini kan. Tapi ditonton. Anehnya gitu kan, anehnya ditonton. Terus habis itu tuh isinya bukan cewek cowok, tapi cewek-cewek. ih untung Kamu normal juga. Alhamdulillah. Jadi kayak mikirnya bukan yang aneh-aneh, mikir kayak kok cewek sama cewek ya. Oh iya juga gitu. sih. Ya belum ada Jadi dulu kepikiran. nalarnya Kayak gitu. Tapi untung waktu itu nggak racun terus jadi. Iya, enggak sih, enggak Berarti sampai sana. kayaknya aneh ya. Nyimpus pikiran sih. Enggak gitu. oh gitu oh coba beda ya Enggak gitu. Kayak gitu Bukan konsepnya. kelainan itu. Oh, bukan kayak. untung Juni gedenya nggak kelainan Juni Udah sih gitu aja itu pertama kali. Untuk kamu nggak mencontek. Kamu tahu nggak faktanya ya? Video yang paling banyak ditonton di platform porno itu video women and women. Oh. mungkin karena lihat apanya ya nggak tahu ya Ya jangan tanya saya ya. Ini fakta ya, secara statistik ya. Karena kenapa kok bisa dibilang gitu? Karena yang cewek ada yang nikmatin, yang cowok juga nikmatin. oh ya Sih? aku Ya, jujur ya, malah ya. jijian nggak cewek sih Ya, oke, kamu bisa ngomong Iya, kita. jijik gitu. Karena kita cewek. Tapi secara statistik itu faktanya memang paling banyak itu women and women. Karena cewek ada yang nikmatin, pasti dong, ada dong. ada Banyak sih. dong, banyak sekarang. Yang batuk Yang lain? biasanya tuh. Yang lain, yuk, Aku sama aja gitu. terjebak dalam situasi. Ada yang terjebak, ada yang enggak. Sengaja kayaknya ya, sengaja. Yuk, Kalau aku dulu zaman nggak enak? Enggak, bukan. Zaman setelah keluar dari asrama ya kan itu masih SMP. Kan abis menjajah hidup asrama gitu kan. Terus Liar abis tuh. enggak, terus kan ketemu sama kawan-kawan lama gitu kan. Terus cewek-cewek sih padahal tuh. Mau ngajak main kayak anak kecil mau ngajak main yuk gitu. Nah terus tiba-tiba tuh di depan rumah tuh banyak sandal gitu, pasti dia orang udah kumpul gitu kan. Jadi pas masuk tuh di dalam kayak nonton bioskop gitu. Ada satu handphone, dia orang tuh ya kayak nobar ini gitu. cowok. Cewek Cewek semua. Wow. Cewek semua. Makanya Gak buka nyangka, pintu kayak, dia orang ngapain? Terus pas dilihat film apa nih gitu kan. Terus abis itu film apaan gitu. Ya dia orang tuh masih diem nontonin gitu. Lama ngerasa kayak jijik gitu. Apa ini gitu. Terus abis itu ya ada salah satu temen lah yang langsung ngomong, ini tuh gini gitu. Baru gitu. Oh gitu, tapi aku nggak nonton sampai selesai. Dara masih tetap di sana. Aku keluar gitu, kayak ngerasa merinding. Oh, udah. Oh, udah gitu aja. Padahal saya masih nungguin. Masih nungguin kelanjutannya. Oke. Iya. Iya. Gimana? Kayaknya udah nggak sabar buat ngomong. enggak sih
Aku SMP, SMA belum berani sama sekali. Baru lihat kalau di drama Korea misalkan kayak tahu kan? Oh gitu. Nah, itu kan kayak adegan itu aja aja. potongan-potongan. Aku belum berani. Bahkan pas SD pun aku tahu pernah nemu kaset, tahu aku film itu. Tapi aku enggak karena kayak sebenarnya kan kelas 5 itu tuh udah belajar reproduksi ya. Nah, jadi kayak lebih kayak tahu nih takutnya kayak belajar. belum harus lihat karena di keluarga aku tuh selalu ada janji gitu loh Kak. Kayak misal pulang malam pun kita harus komit. Jadi aku juga tuh harus komit ke diri aku pas itu belum berani untuk bisa melihat mau itu terjebak ataupun enggak. Dan alhamdulillahnya lingkungan aku pada saat itu sehat. Oke. Beraninya jadi pas Berarti yang ini nggak sehat. bukan pada saat itu loh. Kan sekarang udah Sehat ini lah, Tapi- edukasi. Oke. Ya, benar. Jadi first time-nya kapan? kuliah kali ya. Oke. Yes, Tadi kuliah ditanyain tapi Wah, nggak ngajak kita. aku pertama aku akan cuma lihat di YouTube itu aja, aku nggak pernah lihat yang di like iklan ya? link kayak gitu enggak. Jadi Berarti bukan separah-parahnya ya aku belum pernah lihat yang Bukan benar-benar. yang bener. penetrasi, penetrasi. Coba kamu nonton 50 Shades of Grey aja. Aku takutnya candu soalnya. Iya sih, bener. benar. Nih, tontonnya. Tidak salah lagi kamu. Tidak salah. Ceritamu belum lo tadi? Enggak punya. Ya apa ya, biasa Biasa aja. aja. Kayak yang ya udah ngajak nonton. Ganti. Tidak terlalu menikmati tapi tidak terlalu jijik juga Tapi gitu. iya sih aku juga nggak jijik aku nggak. Mama muntah. Tapi emang jorok banget. Yang pertama memang ya ini. Comberan ya. Triggernya penasaran. Yes, Iya. aku penasaran apa itu. Ada beberapa penelitian yang membuktikan kalau motivasi laki-laki ya untuk melakukan seksual harassment itu justru datang dari kayak gitu Iya. porno. Jadi sebenarnya kalau laki-laki ini nggak terpapar dengan tontonan itu, sebenarnya malah nggak ada motivasi untuk sana, malah nggak ada kebayang ke sana gitu. Karena fantasi itu dibangun dari tontonan gitu. Dia misalnya ada cowok gitu, ketemu dengan Juni misalnya. Dia biasanya akan memfantasikan dulu tentang sesuatu yang pernah dia tonton. Serem juga ya. Ini maksudnya Serem juga nih. aku anggap ini adalah sebuah cara edukasi ya, karena kalau suatu saat kalian diperlakukan seperti itu bisa jadi itu motivasinya seperti itu. Pernah nonton, diproyeksikan, kemudian difantasikan. Jadi cara melindungi dirinya kira-kira sebenarnya bukan salah kita sih, bukan salah kitanya sebagai korban gitu. Tetap salah si yang punya Pelaku. punya otaknya gitu. Punya otak itu. Bercanda. Canda. Wajar. Kebutuhan kali untuk dia kan. Diajarin kalau Ya, udah ke kebutuhan negatif bisa, jangan iya. nggak boleh. Kalau bukan miliknya nggak wajar. Iya, Nggak boleh. Nggak ada concern. Dan kita juga bukan milik siapa-siapa. Iya. Kita bukan barang. Iya, Benar. betul. Kita bukan We're not objek. an object. Yes. Kita ya punya kita. Karena belum ada yang memiliki. Masuk Anak baru. anak baru ujung-ujungnya gini. Ujung-ujungnya sakit hati. Udah, skip. Udah. Bercanda mulu. Pernah dengar cerita tentang demanding relationship? Itu gimana? Ya kenalan, pacaran, kemudian setelah pacaran banyak tuntutan, misalnya pap dulu dong gitu, misalnya kirim foto dulu, aku kangen, nanti makin lama tuntutan itu semakin naik gitu, semakin naik. Oh, kenal. Nah, ujung-ujungnya toksik kan. Ya, Ujung-ujungnya toksik misalnya, kan. kamu nggak mau ngirim, kamu nggak sayang sama aku gitu. Asik. Enggak pernah dengar cerita seperti itu? Oh, pernah temenmu banget. atau Pernah. Bahkan kayak bahkan yang paling parah kan bahkan sampai ngirimin tuh Ya. foto tubuhnya. Dan setelah dikirimin kita Diancam bakal lah dia diancam, ujung-ujungnya. kan jadi Ya, aku keterusan. Nah, bukan akunya maksudnya, Iya. tapi pernah Nemuin punya kayak gitu kan. menemukan Oh, kan. orang yang begitu gitu, dan itu fatal banget gitu kan. Akhirnya ya yang hancur tuh ya Ceweknya. Tahu nggak endingnya apa kalau di gitu demanding relationship? Endingnya penyesalan. sebelum sampai ke sana. Endingnya itu kan minta sexual intercourse, Iya. Oh ya. minta hubungan seksual. Oh iya.
Tapi ujung-ujungnya ditinggalin dia sih sama Temen aja. aku dulu Iya, kayak gitu. ujung-ujungnya sakit hati. Ya balik lagi ke situ. Digebukin. Wah, Ini mah Kan udah maksudnya parah banget. pertama dari foto-foto mungkin ya, habis itu dia terus dia minta seksual, habis itu di video. Nah, jadi kalau nggak mau ya disebar nih gitu. Jadi Ya, itu revenge kan, terus gitu, revenge. ya. Terus dia ketawanya gara-gara badan dia pincang, dia lebam karena separah itu toxic gitu. banget itu. Iya, temen aku Gila. SMP pincang loh loh? gitu. Iya, ditendang soalnya Jun. Nah, dia nggak mau gitu. Akhirnya dia nggak mau ngaku kan, mungkin karena malu segala macam. Oke, Malu dan takut. oke. Tapi aku pengen tahu ya perspektif dari cewek ya. Kenapa cewek itu mau? Apa kasih? Terlanjur saja. Ya, kalau alasan pertama itu Serius? Masa enggak? Maksudnya enggak rasional gitu loh. Emang. Iya, emang orang jatuh Untuk cinta kita emang nggak ada yang rasional. Oke, oke. Iya kan? Nggak Jadi- realistis. Jadi judul jatuh cinta dengan sadar itu sebenarnya konsep yang konkret apa masih abstrak? Abstrak. Abstrak. Nah, jatuh cinta itu Jatuh cinta dengan sadar. nggak Aku sadar. mencintaimu karena aku berhitung gitu ya. Oh, kalau berhitung berarti bukan cinta ya. Kalau berhitung itu matematika. Kalau kamu sudah mulai berhitung, aku mencintaimu karena aku. Nah, karenanya itu kita adalah perhitungan kan. Itu matematika bukan cinta. Ya, kalau yang berpikirnya rasional perlu. Ini kalau yang nggak mikirnya ke sana ya Tapi sampai separah itu loh ngasih foto tubuh ya. iya sih. Dan yang parahnya temenku pernah ada, mungkin karena pacarnya toksik itu sampai pernah jadi masalah di sekolah. Itu kan tetap ceweknya kan. Iya, Akhirnya iya, sekarang iya. cowoknya masih bisa berpendidikan tinggi loh. Iya. Dan ujung-ujungnya ceweknya candu. Jadi sekarang kasarnya dia kayak bukan gak menghargai ya. Jadi kayak sekarang tuh kayak mungkin merasanya kayak terlanjur. Nah, aku arahnya mau ke sana. Itu sih yang berat. Aku arahnya mau ke sana. Jangan bilang ya kalau profesi apa pekerja seks komersial itu motivasi utamanya karena duit. Iya, iya Bukan. benar. mungkin karena itu juga. Banyak hal. Iya. Itu salah satu. Ada faktor kedua yang dia itu mungkin punya Fantasi. fantasi itu malah ke belakangan gitu. Itu Mungkin siapa dia itu? Tolong diceritakan. di masa mudanya atau di masa Mawar. belianya itu Ya, malah dia gimana? pernah mengalami trauma-trauma kayak tadi. Oh, Karena dia kan tadi bahasanya Maya udah terlanjur. karena udah terlanjur Udah. Menganggap dirinya nggak beretik. Ya udahlah udah kado. Terus sama tuntutan yang lain. Gas. Ya, itu. Jadi akhirnya dia ya udah kayak gitu ya. Semua apa namanya veteran aktris porno ya yang cewek tuh itu di usia 40 itu pasti pengakuannya adalah kalau saya dipilih untuk bisa kembali ke masa lalu saya tidak akan pernah melakukan pernah sekalipun mencoba masuk ke industri ini. Artinya poin pertamanya itu loh first time-nya itu yang dia sesali gitu Ah, iya. karena begitu dia first time then there is no way back gitu loh. Selanjutnya juga. Nggak ada jalan balik ke belakang. So, So, iya. oke, sebutin kata kunci aja. Sebutin kata kunci yang nggak harus diceritakan. Apa sih hal sensitif yang menurutmu nggak bisa diceritakan sama sekali ke orang lain? Apa aja yang udah pernah dilakuin sama pacar? Sensitif? Is that sensitif? Sensitif. Sensitif banget. Privacy. Padahal di pertanyaan TWK kemarin, apa pegawai KPK itu tanya gitu. Iya. Kamu udah pacaran? Kamu pacaran? Ngapain Udah aja? ngapain aja? Berarti parah ya? Iyalah. Oke, Ya, ambil lagi. melanggar apa sih seksual? Kenapa maksudnya pelecehan seksual? Karena Takut ngebangkitin lagi. Ngebangkitin ada takut trauma trigger yang ada. ada trauma. Kalau yang udah fatal ya, ya Aku termasuk yang udah fatal, tapi kayak nggak bisa aku cerita gitu karena kalau aku cerita ya bangun ratingnya bagus ya sih. Udah mulai air mata soalnya. Tapi kamu percaya nggak sih ada healing prosesnya nggak sih? Aku percaya, tapi dia pasti bakal balik lagi. Kadang kalau aku terlalu sedih banget, itu dia muncul. itu yang tadi aku bilang kalau lagi dukung pasti ngerasanya kayak gue ini berharga Iya, nggak sih datang. padahal kayak itu tuh mungkin kalau untuk orang lain yang mewajarkan itu tinggal gitu loh problem Tapi kan kita nggak pernah tahu mental orang. Orang kan beda-beda. Ada lagi? Kayak tadi masalah menstruasi itu masih ini nggak? oh menurut Itu biasa itu aja. biasa Itu aja. Oke. belum ke Nah, aku tanya ya, banget. aku tanya ya. Aku pernah nonton TV.
dan di TV tuh ngomong mengatasi masalah keputihan pada wanita. Nah, Aku nggak tahu itu apa, nggak tahu asli, nggak pernah browsing juga. keputihan itu Kamu bisa cerita atau ini terlalu sensitif? bisa cerita Bisa kalau- cerita. Oke, Kalau karena kata itu termasuk kayak education. Education. Itu juga kadang umum dibicarakan Oke, juga. oke. Is that- Tapi ada yang menganggap itu sensitif banget. Iya, itu kayak Apakah- untuk sharing juga gitu loh. Apakah itu penyakit? Ada yang ada berhubungan dengan penyakit. Itu Ada. sebenarnya normal gitu. Itu normal. Itu normal, cuman ada yang abnormal juga gitu. Makanya itu dibicarakan biar kita tuh bisa sharing Oke, gitu loh. oke. Kayaknya juga itu main-mainannya produk kosmetik deh, supaya produknya dibeli. Bisa. Iya bisa aja. Kesehatan juga. Tapi malah kadang kalau yang kayak gitu malah kayak kita menggunakan produk-produk kayak gitu tuh kadang ada yang berpendapat nggak baik dan iya. nggak baik. Maksudnya lebih jangan gitu loh. Oke, maksudnya secara alami tubuh wanita tuh punya perlakuan sendiri. Iya. Iya Punya nanti proses biologis. iya benar. Tapi karena kena kimia-kimia ini, makanan juga sih. Makanan kita juga. beraktivitas berlebih, Pikiran, kita nggak menjaga kebersihan itu bisa. Jadi, Habit. habitnya. Sebelum dan sesudah menstruasi bisa keputihan. Iya, dan benar. normal. Kayak mungkin untuk tingkatan sensitif ya, kalau orang yang bilang sensitif yaitu di bawah menstruasi sensitifnya, mungkin gak sih? Iya. Kayak gitu. Jadi kayak Di atas biasa aja. dong, di atas menstruasi nggak sih? enggak lah, Lebih parah apa lebih sebelum biasa aja? menstruasi itu tuh Biasa biasanya aja. anak-anak yang udah. ada yang keputihan dulu. Oh. Jadi kayak yang itu tuh kayak bukan hal gimana ya? Ya udah gitu, biasa aja. Tergantung orang sih, balik Tergantung lagi. orang sih, tapi Balik kalau lagi. untuk aku ya biasa aja. Untuk kita semua kayak biasa aja. Malah Biasa karena aja itu kalau- penting loh untuk kesehatan, penting banget kan. Iya. Karena hal yang biasa. Yang nggak biasa tuh omongan-omongan orang. Iya betul. Benar. Mantap. Kalau bahasan tentang apa namanya sex education ya di usia remaja atau dewasa tapi sebelum nikah, mungkin bahasannya masih super tapi ada bahasan tentang seksual yang sudah menikah. Mungkin kebayang kita akan jadi satu sensitif, misalnya cewek itu kan normalnya nyusui, apa keluarin hormon susu ya. ASI. Itu apa namanya? Kenapa kok ada cewek yang nggak bisa memproduksi? banyak faktor juga. Oh, banyak faktor. Tapi itu parah nggak sih kalau nanya orang kok nggak Ya, keluar? itu termasuk parah sih. Iya sih, Karena Itu sensitif. karena itu tuh kayak stres, tingkat stres juga. Oh, oke. Jadi menurutku ya, wanita itu tuh tetap utuh walaupun dia memilih menyusui ataupun tidak menyusui. Dan wanita itu tuh akan tetap utuh ketika dia itu tuh memutuskan untuk melahirkan normal ataupun apa? sesar. Jadi bukan itu taraf untuk mengukur wanita seutuhnya atau enggak gitu loh, Kak. Itu sesensitif juga misalnya kalau perempuan yang udah lama nikah tuh tapi belum hamil tuh ditanya kok Ya. belum hamil, itu kan kayak jawaban yang pertanyaan yang gak ada jawabannya gitu, karena yang tahu kan cuma Allah gitu loh, bukan Ini kenapa harus ditanya? iya gitu. Tapi beda kalau yang nggak bisa menyusuin antara dia nggak mau sama emang Iya. nggak keluar. Kalau nggak bisa dia nggak mau itu ya sebenarnya salah banget. Iya. Karena kan anaknya kan membutuhkan. Tapi dia Kesehatan juga dia mempunyai, sama- tapi kalau untuk aku dia juga mempunyai alasan. Iya, untuk bertanya itu jadi kayak sensitif gitu loh. Mending gak usah ditanyain lagi. Iya, mending Tapi ada yang ngakuin itu, ini survei ya, aku nggak di TV karena dia nggak mau payudaranya diselek. Nah itu kan kayak ya gitu kan. Iya, tapi kan dia juga pasti udah menanggung resikonya kan. Iya. Anaknya akan gimana, dan itu juga kan berdampak dengan kehidupan dia nanti kan. Jadi pasti dia udah memikirkan prinsip hidup dia sendiri-sendiri kan, seperti itu kan. Tapi ya baiknya, dan dari semua sudut juga yang menyusui kan. Cuma ya menurutku nggak bisa dibilang kalau dia itu tuh ibu brengsek kalau misalkan dia memilih untuk tidak menyusui. Karena banyak faktor loh untuk ngurus, untuk mikirin, untuk mengandung, apa itu juga tidak perlu perjuangan kayak gitu menurutku sih ya. Aku ada kontra. Tapi kalau untuk pribadi aku suatu saat nanti ya tetaplah pasti harus menyusui gitu. Tapi menurut saya akar permasalahannya ada pada orang yang tidak terlibat langsung dalam proses Ya. itu. Misalnya kayak tadi itu tanyain, kok nggak nyusuin, kok nggak hamilnya kok nggak normal gitu. Mungkin hamil nggak normal. Apa? Lain. Nah ini pertanyaan berikutnya. Jadi pilihannya kalau suruh pilih, kalau dihadapkan sebuah pilihan seks
dengan nikah atau seks sebelum nikah? Dengan Seks dengan nikah. Seks dengan nikah. Sepakat ya kalau di sini sepakat. Tapi ada yang mau seks di luar nikah? Ya, Nggak Ada. tahu pasti ya ada mungkin keadaan. orang lain. Jadi pasti ada di luar sana. Banyak lah. Ya nggak apa-apa, itu Pasti urusan dia dengan ada. Tuhan ya. Wah, karena Iya nggak sih? Iya, Iya, orang dong. beda-beda. Iya. karena yang tahu ya diri dia sendiri dan Yap. Tuhan. Iya, betul. Betul. Nggak ada alasan-alasan tertentu. Jangan Iya. menghakimi. Ya. Iya. Itu pilihan mereka. Iya, iya. Iya. Yang penting kalau kamu diingetin kan, udah Iya. ngingetin ya udah. Jangan memulai sesuatu yang nggak Oke. harus dimulai. Aku kecilin lagi skopnya. Skinship sebelum nikah. Aku it's okay. Wow. Skinship kan ya enggak yang gimana-gimana. Gini? Nah, gini skinship gitu kan. Oke. Cuma segitu. Enggak apa-apa. Oh, kayaknya ini harus ditutup. Ini kayaknya harus ditutup. Nggak masalah sih, maksudnya bukan yang harus maksudnya nempel banget gitu yang maksudnya nggak apa-apa kalau cuman ya kesenggol ya nggak masalah. Sekarang nggak apa-apa. Enggak sih, tahu sengaja nanti. juga. Iya, Sengaja juga Sengaja ya nggak nggak apa-apa. Ada kalau tiba-tiba hijrah ya. Tapi tergantung ini loh kak. Tergantung orangnya lagi. Tergantung. Ada dan perlakuannya. Ini Kadang kan ada yang ada ini yang cowok cewek tuh apa ada alasan tergantung. Ada. kadang ada nih kan, kadang ada nih yang skinship tuh yang ya biasa aja gini ya, wajar kayak pada umumnya gitu. Ada yang kayak nafsu gitu kan. Kadang tuh ada Gimana yang membedakannya, Say? ya tergantung diri lagi gitu kan. Kalau misalnya mau saya kasih tau beda ya tergantung lagi sama orangnya gitu. Intinya gini nggak sih, wajar kalau kita kayak merasa udah kenal gitu. Kalau yang nggak kenal tiba-tiba kayak gini, Nah, wajar iya, kan? gitu kan, iya. Jadi ada takarannya gitu loh kak. Susah Takarannya untuk sih, ya. dijelaskannya gitu ya. Kalau skinship sudah nikah, nggak masalah. Ya, Nggak jadi bahasan lah. nggak jadi Sampai bahasan. punya anak bahkan Iya. Aduh. Sampai punya anak. Jangan ditanya. Jadi Makanya nikah. Kalau jadi cowok biasanya nikmatin aja itu kalau skinship. Biasanya kalau ada yang mau di Hai. mungkin kalau cewek kesempatan mungkin ya kan? kalau cewek ngerasanya wah ini sentuhan saya. sayang padahal ya. Padahal ya emang triknya buaya kali ya. Buaya, kadal, komodo. bodoh. Itu Pasti lah. Aligator. Modus. Jadi kayaknya sih modus. pegang Pegang-pegang kan. Merambat, merambat merambat. kemana-mana. Ya yang merambat. sosok mijit gitu. Ya, itu. Itu mah udah ketahuan Pijit, tidak ketahuan pijit. Capek minta pijitinnya sini saya pijitin. Diinjek-injek. Oke. apalagi suka banget nih. Oke, Sampai kayaknya bisa ini. apa ya? 5 SK. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan sensitif yang mau aku obrolin ya terkait dengan cowok cewek gitu, cewek-cewek terutama terkait dengan seksual education gitu. Karena yakin deh, sex education di Indonesia itu obrolan tabu gitu. Masih. Padahal itu adalah Dikit hal banget yang yang sangat aku penting. Ya, Nabraknya sama agama kadang-kadang. Iya. Nabraknya sama agama. Padahal ya masih korelatif kok. Maksudnya keduanya bisa berjalan seiring. Dari sisi yang mana juga. Walau ada juga yang sekolah-sekolah yang ngasih sex education itu parah gitu, bener-bener ditontonin iya sih. apa namanya video porno. Enggak sih. Ada orang tua yang kayak gitu, ada. Saya pernah ditontonin artis malah itu. Oh, Yuni. Jangan sebut merek, nanti disensor. Iya. Dia juga udah cerita. Anak saya tonton video porno. Jadi sex education ini kayak gitu. Ya itu ekstrim lah gitu ya, kayak video. Tapi yang paling penting sex education ini kan Dia penting ya. menerima resikonya juga kan kak. Pasti. Penting lah ini. Ya gitulah, teman-teman, makasih ya obrolan sore ini. Ya. Mudah-mudahan kita semakin sensitif, Amin. makin peka ya. Makin peka. Makin sensitif Makin- jam 2 malam podcastnya. Makin intim. Iya bener, makin intim. Ya, Reza ya, semakin sensitif. Tapi kadang Kenapa ya, aku? tapi kadang mewajarkan itu tuh bukan berarti kita juga akan mengikuti loh. Ya, Iya. Iya. Gitu. Kayak misalkan kita pada super sekali mata Maya. tapi tetap Wow. soalnya suka inget Pak Mat Jalil bilang gini, kan di si Dosen ilmuwan filsafat ini kita ya. nah, Dosen filsafat kita. ilmuwan kita itu tuh apa
bilang bisa. misalnya ilmuwan ini A nih Lewatin mau aja. ajarkan ini, tapi dia pasti bilang ya kalau saya mentoleransi, tapi kalau untuk saya enggak, kayak gitu, sama aja kayak gitu. Sikap kita terhadap orang Nah lain, kayak tadi aja kak, sikap saya terhadap diri saya sendiri. iya kayak aku tadi lihat aja kalau ada misalkan yang Iya. Mampir loh Bu. Mampir Bu, ada kamera. Coba dada dulu. Salam-salam. Ada door prize Bu, Pajero Sport. Oke, makasih teman-teman ya. obrolannya. Iya, Kak. Kita ketemu lagi kesempatan yang lain. Awas aja lu. Semoga kita semakin sensitif. Wow. Bersama saya Reza jadi. Menuju FYP TikTok. Wah. Dadah, Assalamualaikum. kita putar kenal. Iya.